capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Diego Dalot bakal absen di laga Manchester United versus Fulham. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Bek andalan mereka Diego Dalot dipastikan tidak bisa bermain melawan Fulham Minggu 13 November di lanjutan Liga Inggris musim ini. Manchester United akan kembali melanjutkan perjalanan mereka di ajang Liga Inggris setelah mereka menjamu Aston Villa di ajang Piala Liga pada 11 November nanti. Melawan tim promosi Fulham, Manchester United membutuhkan pemain-pemain terbaik mereka. Setan Merah tidak bisa menganggap enteng Fulham meski mereka sering terdegradasi, sebab kini mereka sudah berada di peringkat ke-9 untuk musim ini. Namun ada kabar buruk bagi United. Bek kanan andalan mereka Diego Dalot dipastikan absen di laga tersebut. Dalot dipastikan absen melawan Fulham di Stadion Craven Cottage karena akumulasi kartu. Pada laga melawan Aston Villa minggu kemarin, bek asal Portugal itu mendapatkan kartu kuning. Diego Dalot menghadapi resiko scoring sejak menerima kartu kuning keempatnya dari kekalahan derby Liga Inggris dari Manchester City 2 Oktober. Meski menjalani 5 pertandingan Liga tanpa peringatan, Diego Dalot mendapatkan kartu kuning pada menit ke-72 saat United kalah 3-1 dari Aston Villa. Setelah mengumpulkan kartu kuning kelimanya musim ini, pemain timnas Portugal itu akan diskors untuk pertandingan Liga Inggris pekan depan kontra Fulham. Absennya Diego Dalot akan menjadi pekerjaan rumah bagi Erik ten Hag, sebab pemain berusia 23 tahun itu selalu menjadi starter dalam 13 pertandingan Liga Inggris musim ini. Sementara itu Aaron Wan-Bissaka bisa masuk ke dalam line up saat melawan Fulham. Diego Dalot tersedia untuk tampil dalam pertandingan Piala EFL Kamis melawan Aston Villa, dengan United ingin membalaskan kekalahan dari anak asuh Unai Emery. Selain Aaron Wan-Bissaka, Manchester United masih memiliki Brandon Williams yang bisa bermain di sisi kanan pertahanan. Namun pemain asal Inggris tersebut masih diragukan untuk tampil pada laga minggu depan. Barcelona tantang Manchester United di playoff, begini komentar Jordi Cruyff. Direktur olahraga Barcelona, Jordi Cruyff, memberikan komentar terkait hasil undian babak playoff yang mempertemukan Barcelona dengan Manchester United. Jordi Cruyff mengakui Manchester United akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi timnya. Beberapa waktu yang lalu, UEFA telah menyelesaikan undian babak playoff Liga Eropa. Berdasarkan hasil undian, Barcelona yang merupakan salah satu tim yang tersingkir dari Liga Champions akan menghadapi Manchester United. Menanggapi hal tersebut, Jordi Cruyff lantas memberikan komentarnya. Cruyff mengaku bahwa Manchester United akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi La Blaugrana. Cruyff berharap pertemuan kedua tim akan menyuguhkan permainan yang sangat menarik, sembari berharap Barcelona akan mampu lolos di hadapan The Red Devils. Ini adalah pertandingan yang spektakuler bagi para penggemar sepak bola, ujar Cruyff kepada Mundo Deportivo. Ini seperti pertemuan di Liga Champions. Dua klub besar yang memiliki potensi untuk memenangkan kompetisi akan saling berhadapan. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi kami harus menghadapinya dengan rasa optimis yang tinggi untuk lolos ke babak berikutnya dan terus melaju di kompetisi ini. Ini adalah tim yang syarat sejarah. Sekarang mereka memiliki pelatih baru untuk menunjukkan arah yang baru. Mereka memiliki penggemar fantastis dan stadion luar biasa. Mereka merupakan klub besar, namun kedua klub akan melakukan segalanya untuk bisa lolos ke babak berikutnya, ungkap Jordi Cruyff. Angel Gomez akui punya keinginan untuk kembali ke Manchester United. Gelandang Lille, Angel Gomez mengaku bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali ke Manchester United suatu hari nanti. Bagi Gomez, United adalah rumah bagi dirinya. Angel Gomez bergabung dengan Manchester United pada usia 6 tahun. Namun pada Juni 2020, akhirnya dia dilepas oleh Setan Merah setelah hanya mencatatkan 10 penampilan di dalam tim utama di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Belakangan Gomez menceritakan proses kepergiannya dari Manchester United. Gomez mengaku sangat berat untuk meninggalkan United, namun dirinya memutuskan bergabung dengan klub lain karena membutuhkan menit bermain. Gomez sendiri tidak menampik bahwa dalam hati kecilnya dia masih memiliki keinginan untuk kembali berseragam Red Devils suatu saat nanti. Itu adalah keputusan yang sangat sulit, ujar Gomez kepada L'Equipe ketika ditanya tentang keputusannya meninggalkan United. Dalam hati saya ingin pergi, di kepala saya berpikir untuk bertahan, tetapi saya harus mengikuti kata hati saya. Saya merasa perlu mengambil langkah lain dalam karir saya.
Saya merasa bahwa jika saya bertahan, tidak akan ada banyak peluang untuk bermain. Luis Campos, direktur olahraga Lille saat itu, dan juga Lille berbicara tentang proyek mereka, dan saya lebih mempercayainya. Itulah yang meyakinkan saya untuk meninggalkan United, ungkap Gomez. Apakah saya memiliki keinginan untuk kembali suatu hari nanti? Tentu saja. Klub ini adalah rumah bagi saya. Saya akan bahagia jika bisa kembali, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam dunia sepak bola, tambah Gomez. Saya harus menjaga kaki untuk tetap menyentuh tanah dan terus bermain serta memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Saya tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, ungkap Angel Gomez. David De Gea ungkapkan jika ingin jadi juara Manchester United harus bisa kalahkan tim terbaik. Kiper Manchester United David De Gea kembali memberikan komentar terkait pertemuan antara timnya dengan Barcelona di play-off Liga Eropa. David De Gea menilai Manchester United harus bisa mengalahkan Barcelona jika mereka ingin membuktikan layak punya peluang untuk jadi juara pada musim ini. Meski demikian, Barcelona diprediksi akan menjadi salah satu tim yang memiliki potensi untuk menjadi juara di kompetisi tersebut. Menanggapi pertemuan kedua tim, David De Gea mengaku bahwa Barcelona bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan, mengingat mereka berstatus sebagai salah satu klub terbaik di dunia. Namun untuk membuktikan bahwa United layak bersaing menuju tangga juara, David De Gea menilai timnya tidak punya pilihan lain kecuali menyingkirkan La Blaugrana. Kami tahu bahwa Barcelona adalah tim yang hebat. Saya pikir mereka bermain bagus, ujar David De Gea kepada Manchester United TV. Jika Anda ingin memenangkan Liga Eropa, Anda harus bermain melawan tim terbaik dan mereka adalah salah satunya. Ini akan menjadi laga yang menarik bagi para penggemar dan kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kedua pertandingan, tambah dari David De Gea. De Gea sendiri menilai Barcelona akan menjadi ujian yang bagus bagi Manchester United. Namun David De Gea mengingatkan timnya untuk tidak memikirkan lawan mereka tersebut karena masih harus fokus menghadapi dua laga tersisa sebelum jeda Piala Dunia 2022. Ya, saya pikir begitu, ini ujian yang bagus. Masih ada banyak waktu sebelum kami menghadapi mereka, jadi kami harus fokus pada dua pertandingan tersisa sebelum jeda. Tentu saja bermain melawan tim terbaik selalu menjadi tantangan, jadi kami harus sangat siap untuk bermain menghadapi mereka dan tim manapun yang harus kami hadapi, ungkap David De Gea. Rio Ferdinand ungkap penyebab Donny van de Beek membeli di Manchester United. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan komentar terkait penampilan Donny van de Beek yang masih jauh dari harapan sejak didatangkan ke Old Trafford. Ferdinand juga mengungkap penyebab di balik penampilan van de Beek yang belum maksimal hingga saat ini. Sejak didatangkan oleh Manchester United dari Ajax Amsterdam 2 tahun lalu, Donny van de Beek hingga saat ini masih belum berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan. Meski dalam 2 pertandingan terakhir United, sang pemain mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter, namun performa Donny van de Beek tidak kunjung membaik. Menanggapi penampilan van de Beek yang masih belum memenuhi ekspektasi klub dan penggemar, Rio Ferdinand menilai itu sebagai suatu hal yang sangat wajar. Ferdinand menilai performa sang pemain tidak maksimal karena posisi bermainnya tidak tepat. Saya menontonnya sekitar 4 atau 5 kali saat dia masih di Ajax dan performanya jauh berbeda dari yang dia tunjukkan saat ini, ujar Rio Ferdinand kepada 5 with 5. Pada saat itu dia adalah salah satu dari 3 atau 4 pemain terbaik Ajax. Jika Anda menaruhnya dalam kotak penalti, dia mampu untuk mencetak gol. Masalahnya di United, dia tidak pernah diturunkan di dekat kotak penalti. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berada di posisi yang tepat dan menunjukkan kualitas terbaiknya, ungkap Ferdinand. Sejauh yang saya lihat, Donny van de Beek belum menemukan ritme dan juga momentum yang bagus selama di Manchester United. Itulah mengapa dia tidak memberikan dampak apapun bagi tim ini, tambah dari Rio Ferdinand. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford into the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.